Halo sahabat Katolik, pernahkah kalian memikirkan perbedaan antara syarat panjang dan syarat pendek? Apa ya perbedaannya? Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara syahadat panjang dan syahadat pendek itu sendiri. Syahadat pendek atau syahadat para rasul adalah syahadat apostolik yang lebih singkat dan sering digunakan dalam liturgi, terutama dalam baptisan. Syahadat ini menyatakan keyakinan dasar tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Selanjutnya, syarat panjang. Syarat panjang atau syarat Nisea dibentuk untuk menjelaskan dan menegaskan keyakinan iman Kristiani, terutama mengenai keilahian Yesus Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Mana yang lebih dahulu? Syahadat pendek dirumuskan dahulu sejak abad kedua, namun baru muncul bentuk final tertulisnya sekitar abad keempat. Syahadat panjang disusun dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi dan disempurnakan dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Perbedaan antara syarat panjang dan syarat pendek. Syarat panjang dibuat dengan tujuan untuk menjawab ajaran sesat seperti Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus dan menegaskan secara teologis iman gereja. Meskipun teks ini panjang dan resmi digunakan dalam liturgi, ia muncul kemudian daripada syahadat para rasul. Poin yang pertama, poin Allah Bapa. Pada syahadat para rasul, rumusan kalimatnya adalah aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sedangkan pada syahadat Nisea, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Poin selanjutnya, Yesus Kristus. Ringkasan hidup Yesus dalam syahadat pendek. Dikandung, lahir, menderita, wafat, bangkit, naik ke surga. Tidak dijelaskan asal-usulnya secara teologis. Sedangkan dalam syahadat Nisea ditegaskan lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang. Hal ini menekankan keilahian Yesus dan kesetaraannya dengan Bapa. Selanjutnya, inkarnasi. Dalam syahadat pendek, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Sedangkan dalam syahadat Nisea, ia turun dari surga untuk kita manusia dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Selanjutnya, sengsara dan kebangkitan. Dalam kedua syahadat ini sama-sama memuat disalibkan, wafat, dimakamkan, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam syahadat Nisea, tambahan menurut kitab suci dan penegasan ia akan datang kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan mati. Poin selanjutnya yaitu Roh Kudus. Dalam syahadat pendek disebutkan singkat, aku percaya akan Roh Kudus. Sedangkan dalam syahadat Nisea dijelaskan lebih lengkap, ia Tuhan yang menghidupkan, ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang bersabda dengan perantaraan para nabi. Selanjutnya, gereja dan sakramen. Dalam syahadat pendek tertulis, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Sedangkan dalam syahadat Nisea, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Selanjutnya, akhir zaman. Dalam syahadat pendek, rumusan kalimatnya kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Sedangkan dalam syahadat Nisea, aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Dalam katekese ini, kita telah membahas dua bentuk syahadat, yaitu syahadat pendek atau syahadat para rasul dan juga syahadat panjang. Syahadat pendek yang sering disebut sebagai credo dalam misa merupakan pengakuan iman yang singkat dan padat, mencakup pokok-pokok utama iman Kristen. Namun karena sifatnya yang ringkas, syahadat pendek tidak dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang misteri Trinitas dan keilahian Kristus. Sebaliknya, syahadat panjang muncul sebagai respon terhadap tantangan teologis, terutama untuk melawan ajaran Arianisme yang meragukan keilahian Yesus Kristus. Syahadat panjang memberikan penjelasan yang lebih kompresif tentang iman Kristen, termasuk detail tentang Trinitas,
inkarnasi, dan karya keselamatan Yesus. Dalam syahadat panjang terdapat tambahan kata-kata dan frasa yang memperjelas dan memperdalamkan pengertian tentang setiap pribadi dalam Trinitas serta peran masing-masing dalam rencana keselamatan. Perbandingan antara kedua syahadat ini menunjukkan bahwa syahadat panjang lebih lengkap dan mendetail, sementara syahadat pendek lebih sederhana dan mudah diingat. Penambahan dan penghilangan kata dalam syahadat panjang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang iman kita dan untuk melindungi ajaran gereja dari penyimpangan. Dengan memahami perbedaan antara syahadat pendek dan panjang, kita semakin menyadari kekayaan iman Katolik yang kita anut. Syahadat bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi merupakan pengakuan iman yang mendalam dan komprehensif. Melalui syahadat, kita menyatakan keyakinan kita kepada Allah Tritunggal dan karya keselamatannya dalam hidup kita. Mari kita terus merenungkan makna syahadat ini dan menghidupinya dalam tindakan sehari-hari sebagai saksi iman di dunia ini. Semoga pengakuan iman kita semakin memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama.